sesi hari ini kita akan menyambungkan dengan yang rekursi yang ada di array. Jadi saya berusaha sekali dayung dua pulau terlampaui ya. Jadi kita review rekursi juga, tetapi kita juga akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi coba kita masih ada latihan lagi nih tentang rekursi yang mencari palindrom. Semuanya tahu ya palindrom itu gimana? Saya mau tahu apakah ada spasi ada gitu, apakah dia palindrom? Lalu malam apakah dia palindrom? Oh, ini palindrom. Lalala ini tidak palindrom. Saya mau buat suatu method isPalin yang dapat mengecek apakah string yang ada ini adalah suatu palindrom atau bukan. Adakah yang mempunyai ide supaya punya bayangan lagi? Saya akan keluarkan untuk reminder aja. Kita punya anatomi suatu string seperti ini. Oke, jadi kita coba brainstorming ide ya. Misalkan tadi malam ya, saya maunya ngecek dia palindrom atau tidak. Artinya dia mirror atau tidak ya. Jadi saya pertama mau ngecek paling kiri sama nggak ya dengan yang paling kanan? Paling kiri M sama nggak ya dengan yang paling kanan berarti di indeks at 0 sama nggak ya dengan yang ada di char at. Oh, dia paling kanan adalah 14 kalau di sini. Berarti di sini dia ada di 4. Di mana saya bisa dapatkan nilai 4 ini? Ini indeksnya apa sih? 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya coba kasih spasi gini biar lebih kelihatan. Panjang stringnya kurang 1. Kurang 1. Terima kasih Mikael. Saya perlu gunakan misalnya tadi stringnya saya kasih nama S ya misalnya aja ya. Misalkan saya kasih S. Ini saya pertama dapatnya S char at 0. S char at saya harus pakai length, tapi tidak begini saja ya, minus 1 ya. Karena kalau length dapatnya saya di sini dapatnya 5. Jangan lupa saya dapatnya 5, tetapi indeksnya mulai di 0, jadi harus saya kurangi 1. Saya cek, ini benar apa enggak, gitu ya. Kalau misalnya dia sama, berarti masih saya lanjutkan. Kalau tidak, berarti langsung aja saya tahu dia bukan palindrom ya. Oke, kalau dalam contoh malam ini berarti setelah saya cek paling kiri paling kanan, saya kemudian perlu mendapatkan lanjutan string berikutnya itu adalah ALA gitu ya. Karena yang paling kiri tadi, paling kanan tadi udah saya cek dan harus saya discard. Next, setelah ALA ini saya harus periksa apa lagi nih? L. Nah, L ini udah di tengah nih, dia nggak punya depan dan belakang. Oke, berarti kemungkinan saya bisa mencapai base case di mana string saya length-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini saya harus ini kandidat base case saya nih. Kandidat base case. Saya bisa aja nih X sama dengan 1. Tapi jangan lupa, suatu palindrom belum tentu ganjil begini kan. Bisa juga saya punya string yaitu mam. Ini kan juga ini juga palindrom nih. 2, 3. Saya sama sebetulnya, yang perlu saya cek adalah seperti ini. Saya cek paling kiri, paling kanan, lalu di iterasi berikutnya saya punya A dan A. Kemudian di iterasi berikutnya saya jadi punya
Dan saya cek kiri dan kanan, oh iya, A dan A hilang, saya akan berakhir dengan suatu string kosong. Nah, sekarang saya punya nih, ini juga harus saya handle. Saya punya dua kasus yang bisa menjadi base case. Either ketika S length-nya sama dengan 0 atau sama dengan 0 atau sama dengan 1. Atau dengan kata lain, saya bisa punya base case di mana S length-nya lebih kecil sama dengan 1, yang ini sama aja kalau saya tulis S length-nya ini lebih kecil daripada 2, atau bisa juga saya tulis S length sama dengan 0, atau S length saya sama dengan 1. 3 base case ini adalah base case yang ekuivalen ya. Ketiga option penulisan base case seperti ini ketiganya adalah ekuivalen dan artinya kurang lebih sama saja. Jadi kalau saya mau, saya bisa punya kandidat solusi untuk kasus rekursi ini. Paling bisa saya definisikan seperti ini. Coba kita baca ya. Ini base case saya adalah ketika panjangnya sama dengan 0 atau sama dengan 1, maka dia akan true, mengembalikan true. Ya dong, kalau panjangnya nggak ada, ya dia jelas palindrom. Kalau panjangnya 1, cuman huruf gitu doang, ya dia juga palindrom. Jika tidak, maka coba kita lihat yang di return adalah N, berarti saya mau mengevaluasi boolean ya. Saya akan return apakah di 0 dan di akhir itu sama, dan saya rekursikan substring. Jangan lupa saya rekursikan substringnya. Saya ngambil mulai dari indeks ke-1 sampai pada indeks sebelum terakhir. Alternatif lain, ada juga solusi lain seperti ini, di mana saya mengecek jika si string ini adalah palindrom, saya bisa melakukan if length itu lebih kecil sama dengan 1. Tadi saya bilang ya ini udah tiga kondisi base case kita kan ekuivalen ya, yang 3 hal ini. Jadi di sini yang tadi contoh pertama saya pakai yang ini, contoh yang kedua ini saya pakai yang di atas. Kita lihat, ini dia base case return true. Kalau tidak, maka dia, kalau langsung kelihatan nih, at indeks 0 dan indeks akhir itu tidak sama, langsung false aja. Atau saya akan palindromkan ulang, cek lagi substringnya tanpa indeks 0 dan indeks terakhir. Ada dua solusi ya, dua alternatif untuk palindrom checking yang dapat digunakan sebagai solusi rekursif dari kedua. Pause dulu, ada pertanyaan? Belum ada, saya buka chat, siapa tahu ada yang nulis di chat. Kayaknya nggak ada ya. Oke, jadinya ini ya, jadinya nggak ada pertanyaan, saya lanjut aja. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan gunakan contoh rekursi palindrom ini sebagai ilustrasi yang materi kita selanjutnya. Coba kita perhatikan si malam tadi. Tadi kita pakai kata ini ya sebagai contoh ya. Malam tadi buat ngecek palindrom. Untuk ngecek tadi kita ngecek huruf paling depan, paling belakang. Gimana caranya tadi saya ngecek yang paling depan, paling belakang? Saya pakai suatu metode namanya char add tadi kan. Ada indeksnya kan ya. Saya punya ini adalah suatu string dan saya punya char-char yang membangun suatu string itu. Jadi saya punya kereta lah ya, saya punya suatu kereta isinya char yang saya susun menjadi suatu kereta string dalam hal ini, dan supaya saya bisa keep track urutan
karakter tadi, saya gunakan indeks 0, 1, 2, 3, dan dengan kata lain, string yang selama ini kita pakai adalah array of chars. Ada suatu array, suatu kereta, suatu susunan deretan, isinya char, 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 dan char. Tetapi kan nggak hanya char ya yang mungkin mau saya urutkan jadi satu kesatuan. Gimana kalau saya punya integer yang banyak? Nggak cuma char yang banyak, saya punya integer yang banyak. Saya punya 5 integer di sini misalkan. Kalau mau, saya dapat mendefinisikan 5 buah integer secara terpisah kayak gini. Boleh, boleh. Secara sintaks tidak salah, saya bisa melakukannya. Tetapi jika konteks dari integer-integer ini adalah dalam suatu deret, sebagai alternatif sebetulnya saya dapat mendefinisikan suatu array of integer yang sama idenya dengan string tadi, dalam tadi, array of char tadi, idenya sama, saya punya sesuatu yang saya deretkan, urutannya matters, tetapi isinya kali ini bukan lagi karakter, tetapi integer. Nah, array ini bisa saya isi dengan integer, bisa saya isi dengan double, bisa saya isi dengan boolean, bisa saya isi dengan in theory data type apapun juga. Dan itulah menjadi motivasi dari yang mau kita pelajari berikutnya, yaitu suatu, well, not yet data structure, tapi cara pengumpulan atau penyusunan data di dalam program yang dapat kita susun menjadi suatu array. Nah, materinya saya sudah berusaha membagi-baginya ya. Jadi setelah kelas ini, slide atau modul lengkapnya akan rilis di Skele. Kita akan tackle materi ini secara bertahap ya. Jadi hari ini mungkin tidak sempat banyak-banyak karena tadi kita pakai untuk latihan rekursi dulu. Selanjutnya kita akan revisi ulangi lagi hari Rabu dan juga minggu depan hari Senin rencananya masih akan membahas array, tergantung. Nah, mungkin Anda Oke, jadi tentang arrays ini kita lihat dulu deh teorinya. Udah kebayang ya, maksud saya adalah suatu array akan mengurutkan data yang kita punya menjadi suatu kereta, menjadi suatu deretan yang disimpan bersama-sama. Coba kita lihat kalau secara gambarannya ini, suatu array disusunnya seperti ini. Ini adalah struktur data yang mengumpulkan atau mengcollect, dia menunjukkan collection same types of data. Oke, ini perlu diperhatikan, berarti kalau saya lagi nyimpen integer ya saya hanya bisa nyimpen integer sama-sama dia dalam array yang sama. Kalau saya sedang nyimpen double berarti saya hanya bisa menyimpan data type double di array yang sama. Dan setiap komponen, setiap isi dari array ini dapat disebut juga sebagai elemen. Jadi saya punya list nih ya, kayak gini ya. Saya deretkan nih nilai-nilai yang perlu saya simpan. Saya berikan juga dia suatu indeks nih, indeksnya mulai dari 0, sama seperti string kemarin. Kita punya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ini adalah suatu list, suatu array yang saya kasih nama mylist. Dia adalah suatu double, isinya adalah double. Dan saya di awal mendeklarasikan suatu array baru, nanti kita akan lihat keyword new ini, yang panjangnya 10. Artinya Java Compiler akan mengalokasikan area atau memori untuk menyimpan 10 buah double dalam kereta atau dalam urutan. Nah, variabelnya perlu diperhatikan udah keluar keyword satu nih di sini nih, reference. Karena nanti kita akan lihat ini adalah suatu array, itu udah bukan primitif data type tetapi reference data type, di mana saya kalau punya variabel array namanya mylist tadi ya saya deklarasikannya ya, dia adalah suatu reference atau pointer, dia nunjuk ke lokasi memori di mana nilai-nilai double disimpan.
Jadi bukan saya meng-assign nilai-nilai ini kepada array variabel namanya mylist, tetapi mylist akan menunjuk, akan ngasih panah terhadap tempat lokasi saya nyimpan array saya. Ini adalah indeks 5 dan ini adalah elemen value-nya. Cek ada chat. Oke. Oke, untuk hari ini kita hanya akan fokus kepada array satu dimensi. Kelihatan ya, udah ada kelihatan kira-kiranya kalau ada one dimensi, ada two dimensi, dan seterusnya ada berarti ya. Udah bisa dapat heads up ya kalian kalau misalnya array itu akan banyak dimensinya. Oke, kita masuk sintaks ya. Jadi di sintaks coba kita perhatikan ini udah keluar lagi nih ya. Ada kurung yang baru. Nah, Java ini hobi banget ya pakai kurung-kurungan. Nah, ini adalah kurung siku yang selama ini belum kita pakai banget. Kurung siku akan digunakan sebagai mengindikasikan bahwa data ini adalah disimpan dalam bentuk array. Modelnya bukan model, formatnya adalah data type kurung siku dan nama variabelnya atau identifier-nya. Contohnya double kurung siku mylist, artinya saya punya array isinya double, reference-nya atau namanya saya kasih nama mylist. Tolong perhatikan, nah ini boleh aja ya misalnya ditulis instead of double kurung siku mylist, saya bisa aja sebetulnya nulis double mylist kurung siku, dia akan di-compile sama aja dari Java. Paham ini maksudnya apa, tetapi tidak di-prefer. Pakemnya atau konvensinya adalah menulis kurung siku setelah data type, bukan setelah nama identifier. Jadi kalau sekarang saya mau membuat array, saya harus menggunakan new operator. Nah, kenapa? Karena saya mendeklarasikan saya mau membuat reference baru. Ini bukan lagi saya pakai data type primitif, tetapi saya pakai data type sudah data type reference. Artinya Java akan mengalokasikan lokasi area yang cukup untuk menyimpan informasi yang tadi saya pesen. Di sini saya pesen, oh tadi saya declare my list kan, sebelumnya di sini saya declare saya punya double array my list. Saya belum tahu panjangnya di mana, saya baru aja memberi pointer tadi, baru ngasih reference tadi. Nunjuk ke sini nih. Nunjuk ke memori di mana si nama mylist ini tuh akan selamanya nggak selamanya, selama tidak diubah ya, menunjuk ke daerah sini. Coba kita lihat di daerah sini tempat ini tuh disimpan apa sih sama yang punya program. Nah, ternyata mylist di sini saya sekarang ngasih tahu, oke, si mylist tadi di lokasi mylist nunjuk tadi, saya mau dong tolong pesen tempat yang cukup untuk nyimpen 10 buah nilai double. Gitu ya. Jadi tadi di declare, saya baru declare ada referensi. Mylist mau nunjuk ke sini. Nah, di sini saya meng-create array-nya. Jadi saya meng-create di sini tempat tadi ditunjuknya ini, saya mau nyimpen apa? Di sini saya bilang saya mau nyimpen double 10 buah. Jadi coba kita bedah maksudnya apa di sini. Saya maunya nyimpen suatu array panjangnya 10, isinya double, saya minta new, saya minta tolong buatin dong yang baru di sini. Data structure yang baru di situ. Isinya nanti akan, kalau 10 berarti indeksnya 0 sampai 9, sama ya dengan string. Dan kalau misalnya saya mau ngelihat isinya, elemen yang pertama mulai dari indeks 0 dan akhirnya di indeks 9. Note bahwa begitu Anda meng-create suatu array, misalnya di sini array-nya saya bilang panjangnya 10, udah size-nya akan selamanya 10. Kamu nggak bisa menambah, nggak bisa mengurangi panjang array tersebut. Kalau kamu mau mengakses panjang array-nya, gunakanlah array var.length tanpa kurung biasa. Nah, ini kesalahan yang mungkin ingat ya, saya salah juga. Di pertemuan minggu lalu, saya pakai array, pakai kurung, padahal tidak pakai kurung. Ingatnya gimana, Bu? Jadi sering lupa.
untungnya Anda bisa selalu mengkonsul kepada dokumentasi Java yang ada di oracle.com untuk dokumentasi terbaru Java SDK. Nah, tadi saya udah deklarasi nunjuk tempat, kemudian ada kreasi arraynya. Sebetulnya nggak perlu kok dilakukan dalam 2 tahap. Saya dapat melakukan kreasi array dalam 1 tahap langsung aja. Di sini saya bilang saya punya array mylist isinya double, nunjuk ke sini langsung aja tempat yang saya tunjuk ini tolong buatkan lokasi baru yang cukup untuk menyimpan 10 buah double. Jadi sebagai contoh, misalkan saya mau buat array of chars and array of boolean, saya dapat mendeklarasikannya sebagai berikut. Ironically, ini salah ya. Coba kita betulkan. Saya diminta membuat array of 26 chars ya, bukan 36 tapi 26 ya. Udah benar belum nih sekarang? Udah benar. Oke. Kemudian saya buat boolean yang panjangnya 11. Jadi saya deklarasikan, hey saya punya array karakter panjang namanya saya kasih nama reference X, panjangnya 26, boolean Y panjangnya 11. Saat ini belum saya isi ya. Saya baru bilang aja ke compiler, saya punya nama X, nunjuk ke sini, simpenin dong tempat untuk 26 karakter. Yang bawah, ini saya punya Y, nunjuk ke sini, nunjuk ke tempat lain deh, nunjuknya ke sebelah sana. Tolong buatin dong area buat nyimpan 11 boleh ya. Isinya apa kalau gitu? Isinya saat ini adalah nilai default. Nilai default. Halo, jalan dong. Ya, nilai default. Ketika array pertama kali create, dibuat new pakai keyword new tadi, elemennya jika tidak Anda definisikan, bisa Anda definisikan, jika tidak didefinisikan, maka secara default dia akan punya nilai default dari data type-nya. Misalkan yang numerik, double, int, float, secara default nilainya ya 0. Kalau karakter itu Unicode-nya, dan untuk boolean secara default dia akan bernilai false. Coba untuk melihat contohnya ya, saya akan coba, bukan ini ya, harusnya saya punya array, contoh array. Kayaknya belum punya deh. Berarti saya harus bikin sendiri dulu ya. Bentar ya. Cek. Oh, saya udah siapin kok. Ternyata. Oke, jadi untuk menunjukkan default, misalkan saya punya deklarasi double, namanya contoh array gitu aja dulu kali ya. Saya bilang ke compiler, saya punya nama array, contoh array nunjuk ke suatu area of the memory di mana saya minta tolong dong pesen tempat baru yang cukup untuk menyimpan 10 buah double tadi kan.
Kalau saya iseng nih mau lihat, saya iseng mau ngelihat, emang ini double-nya ini isinya apa sih? Coba saya lihat, saya iseng mau ngelihat double di lokasi 0 ini isinya apa saat ini. Saya mau erase. Oh, saya kok payah. Ini kan data type ya. Sorry. Nama array-nya adalah contoh array. Erase, oke. Erase. Nah, tentunya isinya adalah nilai defaultnya yaitu 0. 0,0 ya, karena nilai yang kita simpan di situ adalah double. Kalau seandainya saya punyanya integer di sini, ya nilainya akan 0, tidak pakai koma karena dia integer. Kalau misalkan dia boolean, maka dia akan isinya false. Jadi kelihatan ya kalau misalkan setiap kali saya deklarasikan dan create array yang baru, saya akan dapat nilai default dulu kalau belum saya saya nyatakan atau saya definisikan. Maksudnya apa sih Bu didefinisikan? Bisa saya tentuin nilainya dong, berarti nggak harus default? Iya, bisa. Contohnya dengan langsung misalnya bisa create array langsung dengan kontennya dalam satu statement. Coba diperhatikan ini apa? Ini saya punya statement yang ini nih. Saya punya integer, array integer namanya myInt. Saya udah bilang isinya 9177. Secara implisit saya langsung bilang, hey compiler, tolong saya mau punya suatu array namanya myInt, nunjuk ke sini, buatkan lokasi untuk si 9, si 1, si 7, si 7. Dalam kata lain, buatkan lokasi untuk 4 buah integer. Tetapi hati-hati Anda dapat menggunakan gabungannya, tetapi bisa juga Anda salah. Coba Anda perhatikan di antara 4 contoh inisialisasi yang ada di bawah ini, yang mana yang bisa jalan, mana yang tidak error, dan mana yang error ya secara sintaksnya. Silahkan dipikirkan dulu, kalau sudah punya jawaban boleh unmute, boleh juga tulis di chat. Yang mana yang errornya? Ini, yang ini, yang ini, yang ini, atau error semua? Silakan dipikirkan. Oke, ada yang punya ide tidak? Yang benar yang mana, yang salah yang mana, atau salah semua, atau benar semua? Silahkan, ada yang punya ide? Anyone? Boleh di chat kalau malu ngomong. Yang kiri atas kata Zeta. Yang salah yang nggak ada new int-nya ya, kata Atika. Oke. Zeta dan satu lagi, maaf. Saya lupa Alika ya tadi. Atika atau Alika? Atika ya. Zeta dan Atika udah mulai punya ide nih. Dia udah punya ide katanya yang kiri atas atau yang tidak ada new int-nya. Coba ya kita lihat ya. Yang mana ya yang nggak benar ya. Kok animasi saya nggak jalan?
Yang ini error ya. Ini nggak masalah, ini nggak masalah, dan ini nggak masalah. Kenapa ya? Coba kita perhatikan. Nah, tolong diingat di sini dia memisahkan deklarasinya dan kreasinya. Kalau yang ini disatukan ya. Kalau yang ini disatukan, tetapi isinya baru ditentukan belakangan. Ini juga beda. Kita akan baca yang oke dulu ya. Yang baca yang oke dulu ya. Coba yang ini yang paling kiri kanan bawah, dia bilang, "Hey compiler, tolong bikinin dong yang namanya myInts, nunjuk ke sini integernya ada 4. Terus begitu udah disimpenin nih udah dibikinin sama compiler ada 4 begitu, isinya masih default dong di awal setelah baris pertama. Nah, di sini baru diisi oleh saya, oleh programmer, sama user dikasih, oke, yang kalau gitu yang tadinya nilainya 0 di sini saya kasih nilai 9, yang ini tadinya 0 saya kasih 1, dan seterusnya. Ini yang kanan bawah ya, cukup jelas ya. Nah, untuk yang atasnya, yang kanan atas, yang dilakukan adalah yang pertama, saya bilang, tolong dong buatkan saya punya suatu integer array, namanya myInts, bikinin di sini. Dah, gitu doang. Saya cuma punya penunjukan doang nih. Dia cuma nunjuk, hey di sini ada informasi array saya isinya int. Cuman compiler belum tahu, kamu tuh mau nyimpen apa di sini? Mau nyimpen berapa sih di sini? Kamu cuma nunjuk-nunjuk doang, belum bilang mau nyimpen apa. Baru di baris berikutnya, saya bilang, oh si myInts ini tolong ditunjukin, yang ditunjukin adalah bikinin integer array baru yang isinya 9177. Itu juga oke. Yang dilakukan di kiri bawah ini adalah menggabungkan dua definisi ini di dalam satu baris. Nah, sedangkan di sini, coba kalau dilihat, dia nge-skip dong ya tadi di sini ya. Orang di baris 1, saya tuh baru dibilangin aja bahwa ada panah nih, ada penunjuk bilang di sini saya mau ada integer array. Terus tiba-tiba kamu bilang kalau si myInts ini adalah 9177. Kamu belum bilang-bilang kok tadi ini mau nunjukin apa, tiba-tiba kamu definisiin langsung 9177. Dia bingung karena nggak dikasih tahu bahwa dia harus meng-create array baru, seakan-akan array-nya sudah ada, saya langsung kasih tahu isinya 9177. Tetapi jika saya gabungkan dua baris ini, seperti yang ada di atas ini, nggak masalah. Karena ketika penunjukan, saya langsung ngasih tahu array-nya itu ada 4 secara implisit, dan tolong simpenin 4 tempat atau 4 lokasi untuk 4 integer. Saya coba ya, kita coba ya. Kita coba, kayaknya saya udah siapin tadi, mana ya? Oke, ini dia. Oke. Kalau kita coba ya, yang benar, yang pada benar nggak usah kita ulang, tapi yang tadi salah aja ya. Coba, kalau saya lihat di contoh yang pertama ya, ini nggak saya komen dulu ya, kita taruh di bawah. Ini adalah yang error tadi. Yang error tadi, kita coba compile. Coba initialize array, Java. Dia langsung bilang error. Illegal start of expression. Not a statement. Titik koma expected. Karena dia nggak menganggap bahwa ini apa sih, dia ngasih tahu ini konten array, padahal di sini array-nya belum dipesen duluan gitu sama compiler. Coba saya lihat, saya iseng mau ngeprint ya kalau gitu. Kenapa sih ketika saya bilang myInt sama dengan 9177, kenapa sih bingung compilernya? Memangnya myInt ini setelah saya deklarasi di baris pertama ini, memangnya ini apa sih? Coba saya print ya. Emang dia apa sih sekarang ini?
Oh, sorry, harus. Ini jangan di ini, nanti dia cuma ngasih error. Ketika saya lakukan deklarasi ini, dia coba print out sih, emang dia apa? Variabel myInt belum diinisialisasi. Jadi dia bilang emang sih si myInt nunjuk ke sesuatu, dia variabel, tapi kamu belum ngasih tahu saya dia itu apa. Belum kamu inisialisasi. Jadi gimana saya mau assign nilai ini orang kamu belum kasih tahu saya dia itu apa? Bukan lawannya, tapi cara lain adalah coba kalau deklarasinya saya satukan di dalam satu baris ya. Tadi di slide saya yang paling atas ya. Jadi dalam satu statement, selain saya bilang ke compiler kalau saya punya reference, saya punya panah yang nunjuk ke area namanya myInt, panah ini tolong dibikin supaya menunjuk ke suatu array yang isinya 9177. Dalam satu deklarasi saya langsung ngasih tahu keduanya. Java bingung nggak ya? Java nggak lagi bingung, Java bisa bikin buat saya array tersebut panjangnya, kita cek, benar nggak panjangnya segini? Benar nggak? Panjangnya 4, isinya adalah 9177. Jadi hati-hati ya ketika Anda men-create array dengan sintaksnya Java perlu melakukan in the background sebenarnya Java melakukan dua hal. Dia Anda menunjuk di mana array-nya dan juga di mana isinya tuh ada seberapa banyak memori yang harus disimpan. Oke, ini sebetulnya dari tadi dalam contoh-contoh kita sudah menggunakan ini ya, walaupun belum saya bahas secara eksplisit, sebetulnya kita sudah Bu, mau nanya, menggunakan Bu. ini. Oh iya, silahkan. Yang ngomong yang mana? Mikael, tadi yang sebelumnya. Kalau misalnya yang kanan atas deh, habis new in tuh di dalam kurung sikunya dikasih angka lagi gitu, Bu, kayak misalnya 5. Bisa gak? Tapi pakai deklarasi 9177 Iya. apa enggak? Iya, pakai itu juga. Pakai itu juga. Oke, kita coba ya. Saya punya dugaan sih, cuman kita confirm ya. Saya nggak bisa copy ini ya. Saya copy dari sini bisa nggak? Biar saya nggak usah ngetik ulang. myInt. Gini kan ya, Mikael, maksudnya? Iya. Tapi maunya kamu diisi bukan 4 gitu ya? Ya, dikasih panjangnya lagi gitu. 6 misalnya gitu ya? Iya. Bener nggak? Coba. Nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia nggak mau. Nah, actually kamu kasih 4 juga kayaknya dia harusnya nggak mau deh. Ya, dia tetap nggak mau. Karena dengan kamu memberikan kurung kurawal ini, itu tuh udah implisit ngasih tahu isinya apa dan panjangnya 4. Jadi nggak perlu lagi ditulis di dalam sini. Kalau mau tulis di dalam sini 4, yang bagian ini nggak perlu. Nah, ini mau kan dia? Nah, tapi kalau kamu mau pakai bagian ininya, yang ininya nggak perlu diisi. Nah, tadi sempat kepikiran aja gitu, pengen kita punya nyediain beberapa tempat, tapi pengen udah ada isinya dulu gitu. Jadi yang lainnya biar default gitu kan maksud kamu? Nggak bisa dalam deklarasinya ya. Kayaknya harus di-create dulu, baru kamu isi yang perlu kamu isi. Oke, Bu. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang lainnya? Silahkan, saya sampai lupa menawarkan waktu. Oke, kalau gitu lanjut sedikit lagi. Jadi ini sudah dilakukan ya dari tadi dalam contoh-contoh yang kita pakai di kelas, kita sebetulnya sudah menggunakan ini, belum saya bahas aja. Jadi ini adalah elemen, isinya saat ini masih 0000, dan ini adalah indeksnya.
Untuk mengakses indeks 0, indeks 1, 2, 3, saya bisa menggunakan operator kurung siku. Tadi saya sudah coba ya, saya sudah tunjukkan. The zeroth element is my list element ke 0. Maka dia akan mencetak yang ke 0 ini apa. Kalau saya pakai angka 2 di sini ya berarti saya akan mencetak elemen kedua apa. Cukup straightforward ya, semoga jelas. Dan sebetulnya sampai saat ini kreasi dan akses array ini sudah pernah kita lihat dan saya sampaikan minggu lalu kalau saya nggak ingat. Jadi sebagai konteks, ketika kita membuat method main, kan selalu method main ini selalu membawa parameter list sebagai berikut. Selalu membawa suatu array of string. Tadi saya bilang ya, array itu bisa diisi int, bisa diisi double, boolean, string, bisa diisi dengan data type apa saja. Jadi di sini saya lihat ternyata si method main ini dia membawa argumen, membawa parameter string array. Kita udah lihat contohnya di pertemuan minggu lalu, saya sudah buatkan waktu itu. Ternyata si method main ini saya dapat mengakses si args, itu nama stringnya itu, dengan menggunakan args 0, args 1, sampai args n, di mana saya ketika saya memanggil di command line Java test main argumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Pemanggilan namanya ini jadi kata Java-nya itu tidak termasuk argumen, nama kelasnya juga tidak termasuk argumen, tetapi dipisahkan oleh spasi, apapun yang saya tulis setelahnya itu akan dianggap sebagai akan dibaca sebagai suatu array string. Jadi sebetulnya di sini kita juga sudah melakukan accessing elements dari array string yang diberikan nama args untuk setiap method main yang ada di Java. Oke, ada pertanyaan? Sambil saya nunggu ada pertanyaan, saya akan berikan konteks ya. Saya sambungkan, saya akan skip banyak materi tentang array, karena tadi saya bilang kita akan geser sedikit materi ya, jadi kita akan lanjutkan tentang array 1D dan 2D di pertemuan selanjutnya. Tetapi untuk menyambungkan dengan konteks rekursi, nah sekarang kita sudah punya suatu data structure yang lebih kompleks, yaitu array. Kalau saya punya array of int, misalnya ints gitu, array of integers, saya mau dong ngitung jumlah dari semua integer pada array saya. Saya dapat melakukannya secara iteratif ya, seperti ini. Saya bisa nge-loop ya. Saya punya integer, ini isinya namanya ints, isinya integer-integer. Saya mulai dari suatu sum yang nilainya 0, lalu saya loop untuk semua isi dari ints ini, saya dapat menjumlahkan atau mensum semua komponen isi dari integer. Heads up, di sini kita punya sesuatu cara looping yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini lihat ya. Nih, ini to-do list kita ya. To do. Saya belum bahas ini, kita akan bahas di materi selanjutnya. Ngitung sum nggak harus pakai ini loh, nggak harus pakai iterasi. Bisa juga saya gunakan cara rekursi. Nah, caranya kalau saya mau ngesum berarti saya harus ngambil yang pertama, kemudian yang sisanya saya jumlahkan. Bisa saya pecah-pecah juga ya menjadi jadi ini array saya jumlahkan. Pada akhirnya saya akan end up dengan array yang sudah kosong karena semuanya sudah saya jumlahkan. Jadi ini adalah salah satu solusi rekursi yang dapat digunakan untuk menjumlahkan menjumlahkan ints ini dengan base case if the int length is udah 0, saya return 0. Kalau tidak, saya bisa menghitung jumlah dari yang ada di indeks 0, indeks pertama ya, plus iteratif call ke sumrec,
isinya enggak lagi integer array ya, tetapi semua integer kecuali integer 0. Jadi integer 0-nya di indeks 0, maaf, integer di indeks 0-nya saya ignore, aka saya perlu membuat array copy dari mulai dari indeks ke-1 sampai dengan indeks ke length. Apa sih ini, Bu? Ini ada apa sih? Nah, ini juga ada di to-do list kita yang akan kita bahas di materi selanjutnya, cara copy array. Di sini ada cara looping array. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dapat jadi perhatian kamu yang akan kita bahas selanjutnya, yang operasi-operasi yang dapat kita lakukan terhadap array, manfaatnya banyak. Contohnya, kalau saya sambungkan dalam konteks untuk rekursi juga dapat bermanfaat. Nyambung ke pertanyaan salah satu solusi tadi, sorry lupa namanya yang tadi ngasih contoh one-liner. Siapa? Bintang ya? Bintang tadi udah ngasih contoh one-liner, bisa nggak sih Bu? Bisa. Kita bisa menggunakan solusi one-liner contohnya seperti ini. Oke, semoga dengan ini Anda sudah punya ide konteks array itu apa dan bisa dipakai untuk apa. Di sini saya kasih contoh yang bisa dipakai adalah untuk aplikasi arrays and recursion. Tetapi tentunya yang perlu Anda ketahui untuk dapat melaksanakan atau meng-create method seperti ini, masih banyak utang saya ya. Ada copying, ada looping, dan ini akan kita bahas di materi. Oke, apa ada pertanyaan? Benar, belum ada.